Halo, saya Buala Sehi, SE, guru di Sekolah SMK Negeri 2 Ulumoro. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Negeri Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Dengan nomor NIM 2146480. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan video uji kinerja di kelas 11 SMK Negeri 2 Ulumoro dengan materi ketenagakerjaan. Selamat menyaksikan. Iya, karena kami sangat semangat, maka jangan juga semangat. Untuk itu kami sebelum kita masuk ke pertemuan terakhir hari ini untuk ukip Bapak ya, kita akan berdoa sebelum masuk ke pembelajaran kita. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk bawa kita dalam doa? Iya, untuk Florencia yang sedang maju ke depan. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucapkan syukur di hadapan-Mu, di mana Engkau telah menolong dan melindungi kami, seperti kami berkeluar dari rumah kami masing-masing, hingga kami bisa bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus, tiada balasan lain dari kami selain memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, agar apa yang disampaikan Bapak Guru kami tenangkan dalam hati kami. Tuhan Yesus, inilah doa anakmu yang jauh dari kesempurnaan, sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, berkenan untuk Florencia. Untuk anak kami, sebelum masuk ke bagian absensi, siapa yang bisa membawa kita lagu kebangsaan Indonesia? Silakan. Untuk anak kami, siapa namanya? Mika Sastri J2. Silakan. Halo
kita bahas saat ini. Untuk itu kami, sebelum masuk kita ke materi kita kembali, siapa yang bisa bawa dulu SPT? Karena dia memancing semangat kata kami, memacu dalam situasi di pagi hari ini. Silakan, siapa yang bisa? Silakan wisdom ya. Baik, terima kasih wisdom. Silakan. Baik teman-teman, saya undang untuk berdiri semua. Baik, kita akan buat 3 kelompok dan sambil pegang bahu teman. Ayo. Udah siap? Siap. Trik permainannya, yang pertama, jika saya bilang A, melompat ke depan 1 langkah. Jika saya bilang B, melompat ke belakang 1 langkah. Jika saya bilang C, melompat ke kiri 1 langkah. Jika saya bilang D, melompat ke kanan 1 langkah. Mengerti? Mengerti. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, A, B, 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 A, D, C, D, A, D, D. Oke, kita ulang lagi sekali lagi ya, oke? Oke, kembali ke tempat semua. Sudah siap kan? Saya mau bilang 3 kali ya. Bilang A, D, oke? Bisa? Bisa. 1, 2, 3. A, B, D. Lagi ya. A, C. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk wisdom happiness learning. Baik, anak-anak kami, terima kasih sudah memacu semangat di pagi hari ini. Tentu kita apresiasi untuk anak-anak kami. Bapak sangat apresiasi buat semangat dan kegembiraan di pagi hari ini. Betul ya? Baik, anak-anak kami, sebelum masuk ke lebih lanjut ke tahap pembelajaran, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Boleh ya? Benedicta Gulen, hadir ya? Julie Aries Lembu, hadir. Yang terakhir, Wisdom Happiness Lembu. Baik, kita untuk kehadiran kita, hadir semua. Jadi karena anak kami selalu responsif, selalu hadir di pertemuan Bapak, tentu Bapak sangat apresiasi dengan anak kami. Untuk itu anak kami, untuk pada hari ini ya, maka coba buat yang terbaik, karena memang ini pertemuan terakhir untuk materi kita tetap ketenaga kerjaan. Nah, kepada kami yang kami banggakan, nanti sebelum Bapak akan tayangkan nanti materi kita, saya akan coba dulu mengulas ya sebelum masuk ke tujuan pembelajaran. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Nah, ya, wisdom sekarang. Ya, materi kita minggu lalu ialah pengertian tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. Pengertian tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, dan yang terakhir, kesempatan kerja adalah memanfaatkan sumber daya manusia
untuk menghasilkan barang dan jasa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk anak kami Wisdom. Siapa lagi yang bisa membantu Bapak? Apa saja yang masih disimpan anak kami tentang materi kita minggu lalu? Iya, sebutkan namanya dan nama saya Margarita dari Budo. Materi kita pada minggu lalu yaitu tentang jenis-jenis ketenagakerjaan. Yang pertama, ketenagakerjaan berdasarkan sifatnya. Yang kedua, ketenagakerjaan berdasarkan keahliannya. Dan yang ketiga, ketenagakerjaan berdasarkan hubungannya. Sekian. nah, itu yang disampaikan oleh temanmu adalah materi kita minggu lalu yang kita bahas tentang pengertian, ya kan? Tentang jenis-jenis dan beberapa dalam itu adalah pengangguran dan kesempatan kerja. Baik, anak kami, terima kasih sudah mengingatkan kita kembali. Jadi di sini bisa dilihat anak kami sudah di layar slide Bapak yang sudah Bapak buat di PowerPoint. Ini adalah materi yang kita akan bahas pada hari ini. Nah, ini masih tentang ketenagakerjaan, itu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas. Nah, sebelum masuk ke sini, Bapak akan coba sedikit mengulas supaya kami bisa memahami nanti apa saja tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kami ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kami bisa mengidentifikasi tentang materi ketenagakerjaan. Kemudian bagaimana kami mengaitkan hubungan jumlah penduduk, angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Kemudian bagaimana pula anak-anak kami bisa mengelompokkan jenis-jenis tenaga kerja. Kemudian merumuskan dan merencanakan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Kemudian bagaimana kami mengidentifikasi macam-macam sistem upah, ya. Kemudian diskusi, mengkritik, mengidentifikasi di dalam materi kita. Kemudian menganalisis dampak pengangguran dan dalam materi ketenagakerjaan tentang pembangunan nasional. Nah, sebelum kita masuk ke sana, anak-anak kami perlu ya coba mengarahkan semua matanya ke slide PowerPoint yang sudah Bapak tayangkan. Ini ya, anak-anak kami, kenapa manusia membutuhkan namanya kerja? Kalau saja manusia tidak membutuhkan kerja, berarti sama aja itu bukan manusia, atau dia bisa dikatakan tidak hidup, ya. Ya. Nah, di dalam kehidupan manusia tentu setiap warga negara yang usianya sudah 15 hingga 65 tahun tentu itu adalah usia minimum dan maksimum di dalam angkatan kerja. Nah, pada saat ini di dalam ketenagakerjaan di Indonesia ini adalah tugas kita sebagai warga negara, yang termasuk menyiapkan anak-anak kami regenerasi bangsa untuk dapat lebih aktif menciptakan peluang-peluang di dalam ketenagakerjaan. Nah, ini nanti akan kita bahas dalam materi di hari ini. Oke. Baik anak-anak kami, Bapak langsung coba masuk ke materi inti kita dalam ketenagakerjaan. Silakan nanti anak kami melihat video kondisi di mana negara Indonesia mengalami yang namanya tingginya
kebutuhan dan kelangkaan ketenagakerjaan. Peluang anak kami semua melihat nanti ya sini di video ini, silakan akan melihat. Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ekonomi mengenai ketenagakerjaan. Untuk itu kita perlu tahu pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun sampai 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Yang terakhir, kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja atau employment ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, bekerja penuh. Mereka yang sudah bekerja memenuhi syarat bekerja 40 jam kerja per minggu, memiliki upah regional dan sesuai dengan pendidikan atau keahlian. Yang kedua, setengah penganggur. Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang kedua, lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 poin. Rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Di Indonesia, tenaga kerjanya masih dengan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga menjadi rendah. Penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang masih kurang menyebabkan rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua, pengangguran. Saat pandemi seperti ini, banyak pengusaha yang gulung tikar. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang terkena PHK atau diberhentikan, dan membuat angka pengangguran semakin meningkat. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Tenaga kerja di Indonesia ini terpusat di Pulau Jawa, padahal di daerah lain membutuhkan tenaga kerja, terutama pada sektor perhutanan, perkebunan, dan pertanian. Persebaran yang tidak merata ini menyebabkan sumber daya alam banyak yang menganggur dan belum diolah secara maksimal. Dan dampaknya terjadi pemusatan tenaga kerja di Pulau Jawa dan membuat peningkatan angka pengangguran. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang banyak di Indonesia tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Ternyata banyak juga ya masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Kita lanjut ke materi berikut. Baik, anak-anak kami, dari video YouTube yang sudah Bapak tayangkan, itu adalah gambaran yang sudah anak kami perhatikan dan tonton tadi adalah permasalahan yang sangat-sangat urgensi di negara kita. Oleh karena itu, untuk anak-anak kami, ya, silakan dulu Bapak kita sepakat membentuk ke kalau silakan kami bentuk dulu ke ya. Ya, supaya nanti kita bisa diskusi dengan sesuai kesepakatan dari kita bersama dari hasil ya dari hasil yang sudah kita tonton, dari materi yang sudah Bapak sajikan, coba kita
buat diskusi bersama, saling tanya jawab dan memecahkan masalah. Sekaligus nanti kita akan ambil kesimpulan dari penyajian materi ketenagakerjaan dan beberapa masalah yang akan kita bahas. Coba diangkat, bagus kan diangkat. Jangan digesek-gesek ya. Baik, ini kelompok berapa? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Untuk anak kami, tadi dari video yang sudah Bapak tayangkan mengenai materi ketenagakerjaan, adakah anak kami yang masih ingin bertanya dari kesimpulan setelah menyimak video? Adakah pertanyaan yang tersirat di hati anak kami? Silakan. Bisa bukan namanya ya? Saya dari kelompok 3 yang bernama Final Mahasiswa. Jadi pertanyaan kami dari sini, berapakah usia angkatan kerja? Baik, siapa bisa bantu Bapak menjawab dari pertanyaan kelompok 3? Berapakah usia batas umur angkatan kerja? Iya, dari kelompok 2. Nama saya Jessica Febiola Ganggu dari kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya tadi, berapa usia angkatan kerja? Usia angkatan tenaga kerja dimulai dari 15 tahun hingga 64 tahun. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, tadi sudah dijawab dengan benar adalah usia angkatan kerja mulai dari umur 15 hingga 64 tahun. Baik, masih ada pertanyaan dari video? Ini masih didominasi oleh kelompok 3. Ya, bagus ya. Disebutkan namanya siapa? Saya Febri Steven dulu dari kelompok 3 mempertanyakan, sebutkan 2 ketenaga kerja berdasarkan sifatnya. Beberapa jenis ketenaga kerjaan. Baik, siapa yang bisa bantu Bapak dari pertanyaan kelompok 3? Oh, dari kelompok 2 lagi? Bagus. Ketenaga kerjaan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, tenaga kerja jasmani, di mana tenaga kerja jasmani merupakan kegiatan lebih banyak mengandalkan tentang fisik, contohnya montir. Yang kedua, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani merupakan pekerjaan yang dilakukan lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, atau ide yang bersifat produktif seperti manajer, direktur, dan konsultan. Sekian. Baik, untuk selanjutnya masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tidak? Nah, kita cukup bertanya ya. Sekarang anak kami di situ sudah Bapak bagikan tadi di meja masing-masing untuk diskusi ke kelompok. Sudah tadi ya, sudah Bapak bagikan? Sudah. Oke. Silakan anak-anak kami diskusi kelompok. Nanti setelah diskusi saya kasih waktunya berapa, baru nanti kita sajikan masing-masing ke kelompok. Atau nanti kita diskusi saling tanya jawab. Oke, silakan.
Asese alo batiti sali Habereng mana bolohi Nasi gulidana sila ao Irege alwa wango si babe Faurida bagulidana Hasambal fambe ambe mana He oi fahna go kheta Ana abafide leto bener Lena sasa oi dede wango khege Hare bagulidana le anau kele Mai fama kiko metale fuse Berso dede safe Kedali fuse Heto hude amor kewana Soy ada de wangoguna Bazino tanah kema Kelompok 3, sudah bisa? Ya, baik. Untuk membacakan hasil diskusi ke kelompok. Silakan. Baik, saya coba bacakan hasil diskusi kelompok 3. Upaya pendekatan kualitas angkatan kerja. Permasalahan pengangguran tidak akan mungkin bisa diatasi oleh pemerintah sendiri. Pemerintah memerlukan dukungan dari pihak lain seperti pihak swasta, perusahaan, dan individu yang bersangkutan. Masing-masing pihak perlu mengambil langkah konkret untuk memecah masalah pengangguran. Salah satu langkah awalnya adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Itu hasil kelompok 3. Iya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, demikian hasil diskusi yang sudah tadi saya bagikan di awal untuk kelompok 3. Untuk menanggapi masing-masing kelompok, kita tunggu semua menampilkan dulu hasil ke kelompok. Kelompok 2 siap? Silakan, siapa yang menyajikan kelompok 2? Iya, silakan. Baik, kami akan menyajikan hasil mendiskusikan kelompok 2. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan dalam hal ketenagaan kerja. Sensus penduduk membagi penduduk kedua kelompok. 1. Penduduk yang termasuk angkatan kerja. 2. Penduduk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Sekian. Baik, pertama untuk kelompok 2. Iya. Itu hasil diskusi kelompok 2. Untuk tanggapannya kita tunggu hasil diskusi kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan dibacakan. Silakan.
Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 1, yaitu bagaimana keadaan angkatan kerja dan keadaan kesempatan kerja. Masalah pengangguran dan sejenak pengangguran tersebut di atas salah satunya dipengaruhi oleh besarnya angkatan kerja. Angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2002 sebesar 100,8 juta orang. Mereka ini didominasi oleh angkatan kerja usia sekolah 15 sampai 24 tahun sebanyak 20,7 juta. Pada sisi lain, 45,33 juta orang hanya berpendidikan SD ke bawah. Ini berarti bahwa angkatan kerja di Indonesia kualitasnya masih rendah. Seluruh gambar di atas menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Indonesia mempunyai persyaratan kerja yang rendah dan memberikan imbauan yang kurang layak. Implikasinya adalah produktivitas tenaga kerja rendah. Terima kasih. Kelompok 1, 2, dan 3 sekarang Bapak persilakan untuk saling beradu gagasan atau saling tanya menjawab. Siapa kelompok yang pertama mau bertanya? Siapa yang bertanya? Siapa? Ya, silakan. Tadi kelompok 2. Baik, kami akan memberi pertanyaan dari kelompok 2 sama kelompok 1. Pertanyaannya, apa faktor penyebab timbulnya pengangguran di Indonesia? Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Di pertanyaan ini dia langsung masuk ke kelompok 1. Apa faktor munculnya ke pengangguran? Ya, karena memang di dalam materi ketenagakerjaan sudah masuk pengangguran. Bisa kelompok 1? Silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa faktor penyebab timbulnya pengangguran di Indonesia. Menurut kami di sini kelompok 1, jawabannya salah satu penyebab pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi adalah karena kualitas pendidikan tinggi di Indonesia yang masih rendah. Itu saja. Apakah kelompok 2 berterima? Baik. Masih ada pertanyaan? Masih ada? Masih ada pertanyaan? Masih ada? Hah? Sudah pas? Benar? Loh, dari kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak? Benar? Berarti sudah paham semua tadi dari materi yang sudah Bapak tanyakan dan sajikan. Sudah? Oke, baik. Tepuk tangan untuk diskusi kelompok kita. Tepuk tangan. Baik, nanti dari seluruh penyajian dan pengelompokan tadi tentang ketenagakerjaan, maka kita bisa simpulkan bahwa ketenagakerjaan khususnya di negara kita Indonesia, di sini angkatan kerja itu ada batas-batas minimal dan maksimum umur yang akan disampaikan atau yang dikatakan dengan angkatan kerja. Nah, berapa umurnya di sini tentangnya di undang-undang ya, undang-undang ketenagakerjaan adalah dari minimal 15 tahun hingga 65 tahun. Kemudian apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah di mana bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian kegiatan ekonomi khusus di masyarakat membutuhkan tenaga kerja. Nah, di sini juga ada pengangguran, ya, pengangguran di mana angkatan kerja yang tidak melakukan kegiatan kerja, ya.
Kemudian secara garis besar pengangguran juga dapat digolongkan dalam dua golongan, menurut lama waktu dan menurut penyebabnya. Nah, itu adalah pengangguran. Kemudian di sini ada jenis-jenis ketenagakerjaan. Tadi ada 3 ya, menurut sifat, kemudian menurut keahlian, kemudian terakhir menurut hubungan produktifnya. Itu semua adalah berkaitan dengan materi ketenagakerjaan. Oleh karena itu anak kami, sebagai kesimpulan pada diskusi kita pada saat ini, Indonesia tentu masih tinggi dalam kurangnya tenaga kerja. Kenapa? Karena usia tenaga kerja Indonesia itu semakin banyak atau semakin membludak, ya, semakin tinggi jumlah angka pengangguran. Jadi ada ketimpangan di dalam kesempatan kerja. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak generasi bangsa, marilah kita beraktivitas dengan, kalau sebagai siswa tamat SMK atau SMA, coba kita ciptakan inovasi. Apa inovasinya? Supaya kita bisa berproduktif, belajar maksimal, dan memahami semua praktek-praktek yang sudah disampaikan di sekolah, sehingga nanti anak-anak kami bisa masuk ke usia tenaga kerja. Ada persiapan di diri. Bisa dipahami? Bisa dipahami semua? Bisa. Baik, mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk itu anak-anak kami, sebelum kita masuk ke penutup, siapa anak kami bisa bantu Bapak untuk bawa kita dalam doa? Yang bisa membantu kita dalam doa? Iya, silakan. Nah. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah dan penyertaan-Mu kepada kami. Kiranya segala pembelajaran kami pada saat ini, Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Ya Bapak, kiranya apapun pelajaran yang diberikan Bapak menjadi bekal kami suatu saat nanti. Haleluya, amin. Baik, kepada untuk Vivi, untuk anak kami, terima kasih sudah ikut membantu Bapak dalam kegiatan TPL Bapak, dan Bapak akan sampaikan pada saat ini untuk tugas di rumah. Silakan nanti anak kami kerjakan di rumah ya. Nah, nanti LKPD ini nanti Bapak bagi 2 versi. Ada yang langsung ditulis kerjakan di catatan Bapak ini, ada nanti yang Bapak kasih di melalui via WhatsApp untuk tugas online. Bisa nanti ya? Oke. Untuk anak kami silakan nanti dikerjakan di rumah. Nanti bisa dibagi-bagi untuk kawan-kawan ya. Nanti dikerjakan di rumah. Baik, anak-anak kami, cukup sampai di sini pertemuan kita yang ketiga ini. Untuk anak kami, semoga tetap sehat.